Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Informatika semester 5 Universitas Islam Aliyah Kuningan. Di sini kami merupakan kelompok 9 yang beranggotakan saya, Ipa Hatipah, dan juga ada Agus Sakir Mubarok, Istiqomah Soleha, dan Nur Rahmat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan, priority scheduling, mata kuliah sistem operasi. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu priority scheduling? Nah, priority scheduling atau penjadwalan prioritas adalah metode penjadwalan proses yang didasarkan pada sebuah prioritas. Dalam algoritma ini, penjadwalan memilih tugas untuk bekerja sesuai dengan prioritasnya. Nah, algoritma priority scheduling memiliki dua strategi, preemptive dan non-preemptive. Dan setiap proses pada algoritma ini akan diberi nilai prioritasnya, yang dimana nilai prioritas yang lebih tinggi akan diproses atau dijadwalkan terlebih dahulu. Sedangkan pekerjaan dengan prioritas yang sama akan dilakukan secara algoritma round robin atau FCFS, dan prioritas ini tergantung pada kebutuhan memori, persyaratan waktu, dan lain-lain. Nah, algoritma priority scheduling ini memiliki dua prioritas. Yang pertama ada prioritas statis, yang dimana prioritas ini tidak akan berubah. Kelebihan prioritas statis yaitu mudah diimplementasikan dan memiliki overhead yang lebih kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak tanggap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Yang kedua ada prioritas dinamis, yang dimana mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem saat beroperasi di lingkungan yang nyata. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek. Dalam hal ini, sistem dapat menyesuaikan nilai prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungannya. Nah, kekurangan dari prioritas dinamis ini yaitu implementasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan prioritas statis dan juga memiliki overhead yang lebih besar. Sedangkan kelebihannya yaitu waktu tanggap yang lebih baik. Mungkin itu sedikit tentang priority scheduling, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Istiqomah. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis dari priority scheduling. Penjadwalan prioritas dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada preemptive priority scheduling. Dalam penjadwalan preemptive, tugas sebagian besar ditugaskan dengan prioritas mereka. Terkadang penting untuk menjalankan tugas dengan prioritas lebih tinggi sebelum tugas dengan prioritas lebih rendah lainnya, meskipun tugas dengan prioritas lebih rendah masih berjalan. Tugas dengan prioritas lebih rendah bertahan selama beberapa waktu dan dilanjutkan saat tugas dengan prioritas lebih tinggi menyelesaikan eksekusinya. Kemudian yang kedua ada non-preemptive priority scheduling. Nah, dalam metode penjadwalan jenis ini, CPU telah dialokasikan untuk proses tertentu. Proses yang membuat CPU sibuk akan melepaskan CPU baik dengan mengalihkan konteks atau mengakhiri. Ini adalah satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk berbagai platform perangkat keras karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, misalnya timer seperti penjadwalan preemptive. Kemudian selanjutnya ada karakteristik priority scheduling. Yang pertama, algoritma CPU yang menjadwalkan proses berdasarkan prioritas. Yang kedua, digunakan dalam sistem operasi untuk melakukan proses batch. Yang ketiga, jika dua pekerjaan dengan prioritas yang sama adalah ready, maka pekerjaan tersebut akan bekerja dengan dasar first come, first serve. Kemudian, dalam penjadwalan prioritas, sebuah nomor diberikan untuk setiap proses yang menunjukkan tingkat prioritasnya. Kemudian, turunkan pangkatnya, semakin tinggi pula prioritasnya. Kemudian dalam algoritma penjadwalan jenis ini, jika proses yang lebih baru datang yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan,
maka proses yang sedang berjalan akan di-prime. Nah, kemudian turnaround time adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses atau pekerjaan sejak tiba sampai rampung dikerjakan oleh satuan pengolah utama, satuan pengolah pusat atau Central Processing Unit (CPU). Waiting time adalah durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. Mungkin itu saja, dilanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya itu preemptive priority scheduling. Ini adalah contoh studi kasus untuk proses algoritma penjadwalan priority scheduling. Untuk preemptive-nya, misalnya ketika proses ada contoh soal ada di dalam tabel, itu kolom pertama ID proses biasanya ditandai dengan proses 1 ini sampai proses 4, kemudian priority ada berdasarkan prioritasnya itu 11 sampai 44, kemudian ada burst time, kemudian ada arrival time dan completion time. Untuk mengetahui rata-rata turnaround time atau TAT, itu biasanya ada rumus. Dia dihasilkan dari completion time dikurangi arrival time untuk turnaround time-nya. Kemudian untuk rata-ratanya dia total dari turnaround time dibagi jumlah proses ID-nya. Di sini proses TAT dari proses 1 yaitu 12, kemudian proses 2 TAT-nya turnaround time-nya 7, proses 3 turnaround time-nya 2, proses 4 turnaround time-nya 1. Untuk mengetahui TAT atau turnaround average time, dia dari 12 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 1 dia 22 dibagi jumlah proses ID-nya itu 4 menghasilkan 5,5. Sedangkan untuk proses waiting time dihasilkan dari turnaround time dikurangi burst time. Untuk rata-ratanya sama, dia total dari waiting time dibagi dengan jumlah proses time-nya. Untuk PAT-nya dia adalah 2,5. Kemudian untuk Gantt chart, dia proses 1, proses 2 sampai proses 12. Proses kemudian non preemptive priority scheduling, ini adalah contoh soalnya yang ditandai dalam tabel. Kemudian untuk TAT dan WAT nya sama seperti preemptive time, dimana untuk TAT dari contoh tabel samping yaitu 16,14, kemudian untuk WAT-nya itu 10,2. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari priority scheduling. Untuk pembahasan pertama yaitu kelebihan dari priority scheduling. Yang pertama, untuk kelebihan priority scheduling adalah metode penjadwalan yang mudah digunakan. Kedua, proses dijalankan berdasarkan prioritas, sehingga prioritas tinggi tidak perlu menunggu lama yang menghemat waktu. Ketiga, metode ini menyediakan mekanisme yang baik, di mana kepentingan relatif
dari setiap proses dapat didefinisikan secara tepat. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk aplikasi dengan waktu dan kebutuhan sumber daya yang berfluktuasi. Nah, sekarang kekurangan dari priority scheduling. Kekurangan yang pertama yaitu jika sistem akhirnya macet, semua proses dari prioritas rendah akan hilang. Kedua, jika proses berprioritas tinggi membutuhkan banyak waktu CPU, maka proses dengan prioritas lebih rendah mungkin kelaparan dan akan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Ketiga, algoritma penjadwalan ini mungkin meninggalkan beberapa proses prioritas rendah, menunggu tanpa batas waktu. Keempat, suatu proses akan diblokir ketika sudah siap dijalankan tetapi harus menunggu CPU karena beberapa proses lain sedang berjalan saat ini. Dan yang terakhir yaitu jika proses baru dengan prioritas lebih tinggi terus datang dalam antrian siap, maka proses yang berada dalam status menunggu mungkin perlu menunggu untuk jangka waktu yang lama. Setelah tadi disampaikan beberapa materi, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, penjadwalan prioritas atau priority scheduling adalah metode penjadwalan proses yang didasarkan pada prioritas. Dalam hal ini, penjadwalan memilih tugas untuk bekerja sesuai dengan prioritasnya. Dari prioritas yang lebih tinggi ke prioritas yang lebih rendah urutannya. Kedua, dalam prioritas preemptive scheduling, sebagian besar tugas diberikan dengan prioritasnya. Sedangkan dalam metode penjadwalan priority non-preemptive, CPU telah dialokasikan ke proses tertentu. Nah, proses ini dijalankan berdasarkan prioritas, sehingga prioritas yang lebih tinggi itu akan lebih didahulukan dan tidak perlu menunggu lama, dan akan menghemat waktu. Yang terakhir, jika proses berprioritas tinggi membutuhkan banyak waktu CPU, maka proses dengan prioritas lebih rendah mungkin akan kelaparan atau akan kekurangan waktu. Dalam hal ini akan mengakibatkan proses ditunda untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang algoritma priority scheduling. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai ketemu lagi di presentasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.